Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rahmat Taufik, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Anak, dan selamat siang juga kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar dari Bandura. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Diva Kamilia dengan NIM 080, ada Valentia Maheswari dengan NIM 087, ada Nazira Gaisani dengan NIM 091, ada Sabila Ulia dengan NIM 098, ada saya sendiri Devi Dwi Cahyani dengan NIM 100, dan ada Nasali Pramadindya dengan NIM 107. Agar mempersingkat waktu, kami akan langsung ke pembahasannya. Yang pertama, ini ada definisi teori belajar dari Bandura. Jadi siapa sih Bandura itu? Bandura adalah psikolog Amerika yang bernama Albert Bandura. Dia merupakan arsitek utama teori kognitif sosial. Jadi Bandura ini menekankan bahwa proses kognitif memiliki keterkaitan penting dengan lingkungan dan perilaku. Program riset awalnya sangat berfokus pada pembelajaran observasional, atau bisa disebut juga dengan imitasi atau pemodelan. Pembelajaran observasional ini merupakan belajar yang terjadi dengan mengamati apa yang orang lain lakukan. Jadi, apa pandangan umum tentang pembelajaran observasional di Bandura? Dia mengusulkan bahwa orang-orang secara kognitif mewakili perilaku orang lain dan kemudian kadang-kadang mengadopsi perilaku ini sendiri. Jadi model terkini pembelajaran dan pengembangan dari Bandura mencakup 3 unsur. Ada perilaku, orang atau kesadaran, dan lingkungan. Jadi, keyakinan seseorang bahwa ia dapat mengendalikan keberhasilannya merupakan contoh dari faktor orang. Kalau strategi merupakan contoh dari faktor kognitif, jadi ketiga unsur tersebut memiliki bekerja secara interaktif. Perilaku dapat mempengaruhi faktor orang dan sebaliknya. Kegiatan kognitif dapat mempengaruhi lingkungan, lingkungan dapat mengubah kesadaran seseorang, dan seterusnya. Selanjutnya, mulai di next. Ini ada konsep teori belajar Bandura yang akan dijelaskan oleh Nazira. Kepada Nazira, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep teori belajar Bandura. Konsep teori belajar Albert Bandura adalah individu mengolah informasi yang diperoleh dari lingkungan dengan cara mengamati model dan menirunya. Model di sini adalah orang lain di sekitar kita seperti orang tua, keluarga, teman, guru, bahkan para pahlawan. Dengan cara menonton atau mengamati aktivitas dan tingkah laku yang ditampilkan oleh orang lain. Proses ini disebut pembelajaran observasional, disebut juga imitasi atau pemodelan, yaitu modeling. Pilihan model tergantung pada konsekuensi dari perilaku yang ditampilkan oleh model. Individu cenderung memilih model yang berwibawa, orang-orang berpengaruh pada sumber daya, atau orang-orang yang diberi penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, yaitu orang-orang yang perilakunya dianggap dihargai oleh orang lain. Peniruan model merupakan elemen paling penting dalam cara anak-anak belajar bahasa, menghadapi agresi. Agresi adalah perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan fisik maupun mental, mengembangkan rasa moral, dan mempelajari perilaku yang sesuai dengan gender. Orang dewasa belajar dengan cara mengamati dan meniru pelatih, mentor, dan rekan kerjanya. Seseorang percaya bahwa mereka bisa mengontrol kesuksesannya dengan melihat hal-hal yang dilakukan oleh seseorang. Lalu di sini ada versi terbaru dari teori pembelajaran sosial Bandura, adalah teori kognitif sosial. Teori kognitif berpendapat bahwa perilaku, lingkungan, dan kognisi adalah faktor kunci dari perkembangan. Menurut Bandura, orang secara kognitif mewakili perilaku orang lain dan kemudian kadang-kadang mengadopsinya. Model pembelajaran dan pengembangan terbaru Bandura mencakup 3 elemen, yaitu perilaku, orang atau kognisi, dan lingkungan. Bandura menekankan bahwa proses kognisi memiliki hubungan penting dengan lingkungan dan perilaku. Proses kognisi memiliki hubungan penting dengan lingkungan dan perilaku.
proses kognisi bekerja saat orang mengamati model, mempelajari potongan-potongan perilaku, dan secara mental menyatukan potongan-potongan itu ke dalam pola perilaku baru yang kompleks. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Nazire atas pemaparannya. Selanjutnya, ada konsep terjadinya teori belajar sosial yang akan dijelaskan oleh Valentia. Valentia, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan 4 proses terjadinya teori sosial Bandura, yaitu yang pertama, attentional processes. Individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Jika suatu perilaku ingin ditirukan, maka perilaku itu harus menarik perhatian kita. Perhatian sangatlah penting dalam menentukan apakah suatu perilaku tersebut mempengaruhi orang lain yang menirunya. Yang kedua ada retention processes. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya di lain waktu. Retensi adalah peristiwa memori internal yang penting guna mempelajari perilaku baru. Peniruan perilaku dilakukan segera setelah dilihat. Jika tidak, secara alami seseorang akan segera melupakannya sebagai informasi yang tidak perlu. Sehingga tidak akan ada memori yang akan dilakukan untuk masa depan. Saat mereka tidak mengingat bagaimana meniru perilaku model, maka tidak akan ada perubahan yang terjadi. Yang ketiga, production processes. Individu menerjemahkan atau menggambarkan mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik dan selanjutnya menerima umpan balik. Salah satunya dari lingkungan. Terhadap perilaku tersebut, hal ini dapat disebut juga dengan kemampuan untuk menerjemahkan model. Kita melihat banyak perilaku setiap hari dan membuat kita ingin menirunya. Tetapi kita tidak selalu bisa untuk menirunya, karena kita tidak memiliki kemampuan atau skill. Seperti contohnya pada seorang wanita yang berusia 90 tahun yang ingin bisa menari di atas es. Walaupun sudah berusia 90 tahun dan dia berusaha, tetapi ia tetap tidak bisa melakukannya karena keterbatasan kemampuan fisiknya. Yang keempat ada incentive and motivational processes. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasikan akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu sehingga terjadi proses belajar untuk mengulangi perilaku yang sama tersebut di lain waktu. Orang lebih termotivasi untuk meniru perilaku jika perilaku tersebut dihargai dengan sesuatu yang memiliki nilai lebih daripada upaya untuk mereproduksikan perilaku tersebut. Jika perilaku tersebut diikuti dengan hukuman, orang cenderung tidak akan meniru perilaku tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Valentia atas pemaparannya. Selanjutnya ada Nasali yang akan menjelaskan tentang penelitian berkaitan dengan teori belajar sosial Bandura. Kepada Nasali, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan tentang penelitian berkaitan dengan teori belajar sosial Bandura. Yang pertama, pengaruh mengobservasi perilaku agresif terhadap kecenderungan meniru. Yang kedua, pengaruh mengetahui manfaat meniru perilaku terhadap kecenderungan meniru. Subjek 40 cowok dan 40 cewek yang umur rata-ratanya 4 tahun 3 bulan dan 80 anak ini kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok reward agresif yang digolongkan pada kelompok A. Yang kedua, kelompok punishment agresif yang digolongkan pada kelompok B. Kemudian kelompok kontrol non agresif yang digolongkan pada kelompok C. Serta kelompok kontrol tanpa model yang digolongkan ke kelompok D. Adapun alat penelitiannya adalah tayangan 5 menit di televisi, ada tokoh namanya Rocky dan Johnny. Kemudian ada 2 boneka Bobo dan mainan lain. Bisa di Oke. Kemudian prosedur penelitiannya dalam sebuah TK
Setiap subjek diajak peneliti untuk bermain di satu ruangan. Tapi sebelum diajak main, subjek ini diajak mampir dulu ke ruangan si peneliti. Peneliti meninggalkan subjek karena ada yang mau diambil. Kemudian sambil menunggu si peneliti, si anak disuruh duduk sambil menonton siaran di TV selama 5 menit. Yang pertama, subjek dari kelompok A diberi tayangan Rocky memukuli Johnny. Di dalam tayangan itu, Rocky memukul, melempar, hingga Johnny babak belur dalam tayangan tersebut. Di tayangan, tokoh Rocky mendapat kue dan susu sebagai reward. Yang kedua, subjek dari kelompok B diberi tayangan tokoh Rocky memukul Johnny. Mirip. Cuma bedanya, Johnny membalas. Di sini, tokoh Johnny membalas dengan telak, hingga tokoh Rocky akhirnya menangis di pojokan. Di sini, Rocky mendapat punishment. Yang ketiga, anak dari kelompok C diberi tayangan Johnny dan Rocky bermain bersama. Kemudian yang keempat, anak dari kelompok D tidak disuruh nonton TV. Setelah itu, setiap subjek diajak masuk ke ruangan mainan yang ada boneka Bobo di sana dan ada mainan lain juga. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Nasali pemaparannya. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Diva. Kepada Diva, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nasali. Perilaku anak diamati dengan cermin satu arah, lalu agresivitasnya diukur dengan main imitative aggression score for children. Agresivitas anak ini di dalam ruangan ditunjukkan dengan perilaku terhadap boneka Bobo. Anak dari kelompok A agresif memukul boneka Bobo tersebut. Anak dari kelompok B tidak berani memukul boneka Bobo tersebut. Anak dari kelompok C bermain bersama. Dan anak dari kelompok D tidak melakukan apapun. Hasil penelitiannya, anak dari kelompok A mendapat nilai 15, anak kelompok B 8, anak kelompok C 6,5, anak kelompok D 4,5. Bisa di next. Kesimpulannya, anak cenderung lebih mudah meniru sesuatu perilaku bila setelah peniruan perilaku tersebut ada hal positif atau reward. Kayak misalnya contoh kelompok A menyaksikan Rocky memukul Johnny, malah dapat reward karena adanya imbalan. Anak mengira perilaku agresi ini baik, makanya subjek kelompok A lebih mudah meniru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Diva atas penjelasannya. Selanjutnya ada Sabila Ulia yang akan menjelaskan tentang contoh teori Bandura. Kepada Sabila Ulia, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan memberikan contoh dari teori Bandura. Pertama, itu ada iklan mie instan. Di iklan tersebut diperlihatkan seseorang yang sedang memakan mie instan dengan nikmatnya membuat orang yang menontonnya juga ikut ingin memakan mie instan. Yang kedua, itu seorang balita yang kecanduan merokok dan berkata kasar karena lingkungan orang-orang dewasa atau di sekitarnya membuat dia menjadi perokok dan berkata kasar. Yang ketiga, seorang anak melompat dari lantai 4 sebuah rumah susun dengan menggunakan spray setelah melihat film superhero. Dan keempat, serangkaian novel yang bercerita tentang percintaan vampir dengan manusia menjadi bestseller, memacu penulis-penulis lain untuk menggunakan bercerita tentang percintaan vampir dan manusia. Yang terakhir, itu seseorang selebritas mulai berkecimpung di dunia politik. Menambah kesuksesannya, selebritis lain juga akhirnya banyak yang terjun ke dunia politik. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Sabila Ulia atas penjelasannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Devi Dwi, mewakili kelompok 5, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.